Terima kasih Anda masih bersama Aito. Kita masih membahas tentang kontroversi Perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perlindungan anak yang di sana juga terkait ada hukuman tambahan. Dr. Boyke masih merasa hukuman tambahan berupa kebiri merupakan hukuman yang tidak tepat. Bertentangan dengan sumpah kedokteran, tidak melindungi insan kehidupan. Tidakkah sebelumnya Komisi Perlindungan Anak diundang oleh pemerintah untuk membahas mengenai Perpu ini? Ya, ini kan sebenarnya ditelurkan saat rapat terbatas dengan Presiden 20 Oktober 2015 sebenarnya. Dan saat itu selain KPAI, kemudian Menkes, ada Mensos, dan Jaksa Agung, Mabes Polri, dan juga beberapa menteri lain. Prinsipnya bahwa ini kan Perpu ini sebagai ikhtiar luar biasa karena beberapa kasus memang kejahatannya sudah sangat kompleks, bukan hanya pada level data saja, tetapi juga pada level layanan misalnya. Jadi kompleksitas ini dan kedaruratan ini bukan hanya banyaknya kasus, tetapi juga pada level intervensi terhadap kasus, pada level proses hukum terhadap kasus, itu juga masih banyak catatan misalnya. Kalau kita lihat misalnya putusan pengadilan, hasil pengawasan KPAI, dari 34 pengadilan yang ada, 40% itu sudah memutuskan 10-15 loh. 10 sampai 15 tahun bagi pelaku kejahatan seksual. Artinya ini sebenarnya sudah relatif tinggi. Tetapi kenapa jumlah korban semakin banyak? Nah, berarti kan ada sesuatu. Maka kemudian Presiden mengambil Anda lihat pelakunya ini kambuhan atau rata-rata baru? Ya, ada variatif ya pelaku kejahatan seksual itu. Ada yang memang kambuhan, ada yang insidental. Ini kasus yang masuk di KPAI. Ada yang beberapa korban itu kemarin melakukan, kemudian beberapa lagi adiksi melakukan kejahatan seksual misalnya. Adiksi melakukan kejahatan seksual. Ada seperti itu. Boleh nggak saya mengasih pendapat? Kenapa sih kalau lihat ada peningkatan, hukuman udah berat, kok masih meningkat? Kok kita nggak melihat kenapa? Ini seperti pemadam kebakaran. Ada kebakaran dipadamin. Nggak tahu apakah ini karena korslet, apakah ini karena kurangnya bangunannya sudah tua, karena kelalaian. Kan kita mesti lihat bahwa hasil daripada anak-anak yang menjadi psikopat seperti itu adalah hasil dari suatu keluarga yang menghasilkan anak seperti itu. Dan Anda melihat Perpu yang diterbitkan sekarang ini seolah-olah tidak komprehensif ke arah sana. Tidak komprehensif ke arah sana. Dan saya melihatnya bahwa pendidikan seksnya aja belum masuk. Anda dan teman-teman ID diundang nggak sih untuk bahas ini? Saya nggak tahu kalau ID ya, karena biasanya mereka kan secara ini mengundang secara resmi untuk Ikatan Dokter Indonesia, saya tidak tahu. Tapi yang jelas adalah saya melihat bahwa kok sampai dapat keputusan kebiri ini dari mana gitu loh. Terburu-buru kah pembuatan itu? Atau karena situasi darurat? Saya kira enggak, karena misalnya putusan MK saja misalnya memang dimungkinkan dalam kondisi kegentingan Presiden mengambil langkah segera di dalam bentuk Perpu gitu ya. Hanya saja misalnya kalau kita lihat baru 25 Mei kita terbitkan, itu sebenarnya proses panjang. Proses panjang ini bukan berarti pemerintah lambat, tetapi adalah dalam kerangka untuk menjajaki perbedaan-perbedaan itu. Maka kemudian saat itu dikumpulkan, diundang oleh Menko PMK misalnya, dari eksponen yang tidak setuju, eksponen yang setuju, untuk mendapatkan galian-galian argumentasi. Seberapa jauh sebenarnya mereka berargu. Oke, sekarang kita tanyakan. Anda katakan bahwa ini dilakukan pemberatan melalui Perpu. Sementara hukuman yang sebelumnya pun Anda jelaskan itu sudah cukup berat. 10 sampai 15 tahun. Kalaupun kemudian ada hukuman tambahan, itu hanya bisa diberlakukan setelah orang itu menjalani hukuman badan. Hukuman pokoknya. Artinya masih tidak ada lagi efek seketikanya di sana. Apa yang diharapkan dengan efektivitas Perpu yang situasinya sudah seperti ini? Pemberatan toh sudah berat, hukuman tambahan toh baru bisa nanti diberlakukan setelah menjalani hukuman tambahan. Gini, di mana aspek daruratnya gitu? Ya, gini, perspektif kebiri itu sebenarnya tidak semata-mata perspektif hukuman, tetapi adalah perspektif rehabilitasi sebenarnya. Rehabilitasi dalam konteks misalnya, kalau misalnya ada keliaran seksual yang dilakukan yang ada pada seseorang, dengan adanya kebiri ini maka diharapkan ada perubahan perilaku seksual. Dr. Boyke sudah mengatakan ketika dilakukan kebiri, yang terjadi adalah fisiknya akan berubah, lalu kemudian juga persoalan dalam kesehatannya akan terjadi, sementara nafsunya, syahwatnya mungkin tidak tertanggulangi dan dia bisa melakukan hal yang lain. Gini,
memang tidak ada satu putusan pidana yang diberikan kepada pelanggar hukum itu adalah kemudian nyaman bagi pelaku. Katakanlah di penjara sekalipun misalnya, orang yang di penjara itu juga nggak nyaman, kesehatannya nggak terjamin, meskipun sebenarnya mandatnya memang bagaimana pemenuhan hak kesehatan, hak pendidikan. Jadi Anda ingin bilang ini karena dokter nggak mau aja terlibat dalam urusan seperti ini, tidak mau. Ya, ini konsekuensi dari berpartisipasi dalam upaya mencegah kekerasan seksual ini. Kalau kita melindungi anak itu bukan cara memberatkan hukuman. Kita melihat ya, seperti satu, sudahkah diberikan comprehensive sex education? Belum pernah, meskipun saya sudah berkali-kali kita usul ke DPR. Bagaimana lembaga perkawinan dikuatkan? Karena itu semua lembaga, hasil anak-anak seperti itu adalah anak-anak korban perceraian, anak-anak korban kekerasan di rumahnya, pelecehan, kemudian dia dianggap itu mereka menjadi pedofil. Kalau kita lihat secara psikologis kan seperti itu. Kemudian ketiga, bagaimana pengawasan miras? Gang rape semuanya gara-gara miras, hampir semua. Narkoba bagaimana? Pornografi bagaimana? Itu harus kerjasama. Nah, hulu masalahnya di situ. Hulu masalahnya di situ. Itu Perpu yang tidak menyentuh itu. Saya sangat salut kalau Presiden itu mengatakan bahwa kita mesti revolusi mental dari situ sebenarnya. Sebenarnya ini Perpu ini adalah ujian revolusi mental buat pemerintahan ini. Kalau kita mau perbaiki semuanya. Dari mulai pornografinya, Kementerian Informatika, kemudian pendidikan seksnya, Kemendikbudnya. Pendidikan seksual? Iya. Karena kebanyakan orang misoginis ya. Nah, melihat dengan penuh rasa benci terhadap tubuh perempuan. Anda tahu tujuan pendidikan seks untuk apa? Comprehensive sex education. Untuk menjaga kedaulatan diri, menjaga kedaulatan orang lain, relasi dan mengatur relasi hubungan yang diatur. Itu sangat penting sekali. Itu anak-anak itu tidak mendapatkan itu semua. Belum ada satu pasal pun yang mengatur itu. Kenapa itu nggak harus duluan? Itu yang kadang-kadang saya pikir, dokter itu tidak mau melindungi, nggak mau membantu, bukan di situ kok masalahnya. Kita melihat manusia itu komprehensif. Kita melihat bahwa semua itu kenapa jadi begini? Gini. Kenapa jadi pedofilia? Saya tanya. Ya, bedakan antara pendekatan dengan norma. Pendekatan komprehensif memang itu sebagai keharusan, tetapi di dalam norma Perpu itu memang hanya sebagian yang memang dimungkinkan masuk dalam Perpu, maka nanti secara teknis akan diatur di dalam peraturan pemerintah yang hari ini sedang dibahas. Nah, dalam hal misalnya pendidikan seks, kemudian pendidikan pranikah, itu memang yang sedang diikhtiarkan. Tapi KPI nyatanya, juga merekomendasikan dari BKKBN waktu itu memajukan dari keluarga berencana, ditolak pendidikan kesehatan reproduksi di legislatif pendidikan. Ya, ini dalam hal ini saya yakin posisi Mas Susanto sama dengan Anda. Dia juga pasti akan setuju dengan adanya itu. Iya, memang kita setuju dan kita pun juga merekomendasikan ke Menteri Agama dan juga ke pemerintah agar pendidikan pranikah itu memang dimaksimalkan, terutama adalah bagaimana agar terjadi pola asuh yang komprehensif misalnya. Kalau pola asuhnya sekarang udah nggak bisa, zaman sekarang dengan gadget, dengan internet, udah nggak bisa pola asuhnya seperti zaman dulu lagi. Itu juga harus mulai dipikirkan ini oleh Komite Perlindungan Anak, Ibu dan Pasti Anak. saya percaya sudah dilakukan pemikiran-pemikiran seperti itu. Contoh misalnya proteksi negara terkait dengan game online misalnya. Kemarin kita juga kena. Ya, tapi nyatanya Cina bisa membebaskan pornografi, ini Indonesia kok nggak bisa? Bahwa kita memang ketika ada beberapa kasus yang seperti itu kan rekomendasikan ke Pak Kominfo, dan saat ini juga sedang dirancang terkait dengan proteksi game online yang bermuatan kekerasan. Di antaranya adalah proteksi anak dari game yang bermuatan pornografi itu. Jadi kalau misalnya kita sekarang sudah punya Perpu ini, imperatif dikatakan oleh Bu Menteri tadi, semuanya harus melakukan. Bagaimana menjamin bahwa ini benar-benar efektif memangkas kasus-kasus terjadi kekerasan seksual? Bukannya saya menyumpahi, bukan. Saya yakin selama infrastruktur mental yang saya sebutkan, pendidikan seks, kemudian penguatan lembaga perkawinan, kemudian pemberantasan miras, narkoba, kemudian pornografi, tentang relasi gender, relasi kekuasaan, itu tidak dibenarkan dengan baik, mau segala macam pemberatan pun tidak akan menurunkan. Tapi ini darurat situasinya. Ya, tidak akan menurunkan kalau ini tidak dibenerin. Kalau di luar negeri itu semuanya sudah dibenerin semuanya. Itu lebih mudah. Tadi pertanyaan menarik ya, terkait dengan efektivitas. Saya akan menjawab bahwa setidaknya ada 4 prasyarat yang sebenarnya untuk menjamin efektivitas itu.
Pertama adalah pastikan yang mendapatkan hukuman tambahan kebiri adalah orang yang tepat. Artinya berdasarkan assessment bahwa seseorang itu dimungkinkan memang dilakukan kebiri. Yang kedua adalah terutama orang yang volunteer. Terutama yang memang tadi Ibu Hafifah berkatakan yang berkali-kali yang disebut dalam pedofilianya itu adalah agresif pedofil. Betul. Yang dengan sadis. Di norma hukum kita memang seperti itu. Lalu yang berikutnya kedua adalah pastikan lembaga layanan juga maksimal. Yang ketiga adalah pastikan aparat hukum bekerja profesional dalam kerangka misalnya proses itu yang harus Anda taruh nomor satu. Itu nomor satu. Setuju. Itu nomor satu. Melapor aja orang diperkosa malah dikata-katain doyan kali. Nah, yang keempat adalah perubahan perilaku publik. Perubahan perilaku publik. Perilaku publik. Kalau ada kasus, jangan segan-segan laporkan. Karena dalam beberapa kasus yang terjadi, dan ini yang terpantau KPA adalah, orang tidak melaporkan ke KPA itu dilatar belakang beberapa hal. Satu, malu melaporkan. Kedua, enggan melaporkan. Ketiga, tidak dilayani juga. Tidak yakin dengan proses hukum yang ada. Atau tidak tahu di mana harus melaporkan. Gitu. Dan bagaimana mau melaporkan? Anda harus juga lihat bahwa 90% pelaku-pelaku adalah keluarga dekat. Orang-orang yang dikenal. Dia tidak mau melaporkan pamannya, dia tidak mau melaporkan ayah tirinya, ponakannya. Ayah tirinya bagaimana akan menjadi efek. Dan biasanya dia memang lebih berkuasa daripada si korban. Betul sekali. Bagaimanapun jalan sudah ditempuh, ikhtiar sudah dijalankan, mudah-mudahan semuanya bisa. Tolonglah jangan melihat hilirnya saja, hulunya kita perbaiki. Dan Dr. Boyke akan terus-terusan mengingatkan kita semua soal itu. Yang dicontohkan negara Amerika, negara Australia, semua yang di hulunya itu udah benar semua. Kalau kita kan berantakan semua. Dokter, itu PR kita bersama. Waktu kita sudah habis. Terima kasih Dr. Boyke, terima kasih Mas Susanto. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat. Dan pemirsa, demikian Aito kali ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya ingat pernyataan dari Catherine McKinnon yang mengatakan bahwa soal perkosaan sebenarnya tidak semata-mata soal nafsu, syahwat atau seksualitas. Itu lebih terkait dengan rasa ingin menguasai dari seseorang yang merasa lebih kuat, lebih berkuasa. Saya Hardi Hermawan, sampai jumpa.